Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, dan selanjutnya kita bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat iman, sehat pikiran, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang sangat sederhana ini. Kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjadi contoh teladan yang membawa kita dari dunia kegelapan ke dunia yang penuh pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, adapun acara pada hari ini yaitu sebuah program dari salah satu teman kita dari guru penggerak yang nantinya akan men-sharing kepada kita semua, kepada ibu-ibu di sini, aksi nyata beliau yang berjudul Budaya Positif. Nah, nantinya apapun yang akan diberikan kepada kita bisa bermanfaat untuk ke depan dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari saya. Kepada Ibu Fikriyah, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan kita Ibu Moderator Ibu Rida Mutia SPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayahnya kepada kita, yang telah memberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa menghirup udara pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam ilmu berpengetahuan seperti yang sekarang ini. Penghormatan saya kepada ibu-ibu yang ada di SMA Negeri 1 Banda Baru, kawan-kawan saya, semua kawan saya seprofesi. Apa kabar ibu-ibu? Kemana bapak-bapak? Padahal tadi sudah saya bilang masuk kelas. Oh, masuk kelas. Sambil kita tunggu bapak-bapak. Nanti kalau misalnya bapak-bapak ini tidak masuk kemari, kita bisa berbagi sedikit nanti ya dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Ibu-ibu, saya sebenarnya hari ini tidak ada maksud mengajari, tetapi saya hanya sedikit berbagi ilmu yang sudah saya dapat dari program calon guru penggerak angkatan 4. Aksi saya hari ini, saya akan melakukan suatu sharing tentang aksi nyata dari budaya positif. Budaya positif yang nantinya akan kita terapkan secara perlahan di sekolah kita. Sebelum kita mulai dengan budaya positif, ada baiknya kita lihat dulu tentang pendidikan tujuan pendidikan, kemudian filosofi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya rasa ibu-ibu mengenal Ki Hajar Dewantara. Ya kan ibu-ibu? Kita kenal Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliaulah yang mendobrak pendidikan Indonesia dari tirani penjajahan Belanda. Mengapa saya bilang tirani penjajahan Belanda beliau mendobrak? Karena pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan hanya dikhususkan untuk kaum priayi atau kaum bangsawan. Tujuan mereka memberi pendidikan kepada kaum priayi supaya mereka bisa memperkerjakan kaum bangsawan itu atau orang-orang sudah mendapat pendidikan itu di lingkungan pemerintahan mereka. Jadi rakyat-rakyat jelata itu tidak mendapat pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendobrak itu bahwa semua lapisan dari masyarakat Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan filosofnya yang berjudul Ing Ngarso Sungtulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh teladan bagi anak didik kita.
Kemudian kita sebagai guru harus bisa memberikan semangat. Dan kita sebagai guru harus bisa memberikan dorongan. Kita berada di depan, kemudian anak itu yang berada kita berada di belakang, anak itu berada di depan. Kitalah yang mendorong mereka supaya maju. Anak-anak akan tumbuh ya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Itu menurut Ki Hajar. Kita tidak boleh memaksa anak itu tumbuh menurut keinginan kita. Si anak itulah yang menentukan masa depannya. Si anak itulah yang menentukan bagaimana kehidupannya di masa depan. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita hanya bisa menuntun mereka supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Kita pendidik, Bapak Ibu-ibu, kita pendidik ini diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam tumbuhan atau menanam tanamannya. Petani itu misalnya kita petani kacang kedelai, kita menanam kacang kedelai. Jangan kita harapkan kita akan kacang kedelai itu akan tumbuh menjadi jagung, ya. Kacang kedelai itu tetap akan tumbuh menjadi kacang kedelai. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menumbuhkan kacang kedelai itu supaya berkualitas bagus dan supaya menghasilkan hasil yang bagus. Untuk menghasilkan hasil yang bagus, kacang kedelai itu harus kita rawat. Kita rawat, kita berikan kebutuhan-kebutuhannya, kita perhatikan faktor-faktor apa yang mendukung dari pertumbuhan kacang kedelai itu, misalnya pupuknya, kebutuhan airnya, terus bibitnya bagaimana, itu yang kita perhatikan. Nanti kalau misalnya itu sudah terpenuhi yang dibutuhkan oleh si kacang kedelai ini, akan menghasilkan kacang kedelai yang berkualitas bagus. Nah, begitu juga untuk kita sebagai pendidik. Kita jangan mengharapkan anak itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Tetapi biarkan mereka yang menentukan pilihan sendiri dan kita yang menuntun mereka. Jadi kita sebagai guru ini sebagai penuntun, sebagai pemberi arah. Ya, sebagai pemberi arah bukan yang menentukan masa depan mereka. Jadi kita akan menerapkan tentang budaya positif di sini, yaitu budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa murid, kamu harus begini. Kalau misalnya si murid itu tidak mau. Jadi bagaimana cara maunya murid itu dari mereka sendiri. Ya. Itu adalah teori kontrol yang dulu kita praktekkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, kita sering membujuk murid ya. Jangan lakukan ini atau lakukan itu. Itu yang sering kita lakukan ya. Kita bujuk mereka. Ada murid yang perlu dibujuk, ada murid yang tidak perlu dibujuk. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kita juga sering ya melakukannya. Murid kita kritik. Kadang-kadang murid kita protes, kita kritik. Ada juga yang kadang-kadang ada murid kita mengkritik juga, suka mengkritik kita. Kita juga suka mengkritik mereka. Ada kalanya kita mengkritik bisa memberikan efek yang bagus. Ada kalanya membuat si anak itu merasa tidak suka. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Ini yang sering kita lakukan di kelas. Kita memaksa siswa atau kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu. Itu sebenarnya tidak efektif kita lakukan di kelas. Kita maksa. Kita harus menumbuhkan keyakinan mereka untuk mereka melakukan sendiri tanpa paksaan.
Dan perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa ibu-ibu kita kontrol seseorang? Nggak bisa ya. Kita tidak bisa mengontrol mengontrol siswa kita. Apalagi siswa yang seperti kita sudah menengah atas ya, bisa kita kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu tidak mungkin. Saya nggak bisa merubah pandangan ibu-ibu supaya berpandangan sama dengan kita. Begitu juga untuk siswa kita. Kita tidak bisa merubahnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang tentang dunia ini, tentang hal yang mereka anggap benar. Kita berusaha memahaminya pada teori kontrol. Jangan kita paksakan, ya kan? Yang kita buat orang itu harus sama dengan kita, harus mengikuti apa yang kita mau. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di kelas kita lihat perilaku murid kita itu kita lakukan, kita cap dia sebagai sesuatu yang salah. Tetapi ada kalanya perilaku apa yang ditunjukkan dalam perilaku itu, si murid ini punya tujuan, ya, punya tujuan tersendiri untuk melakukan perilaku buruk tersebut. Nah, setelah kita pelajari, nanti kita baru tahu apa tujuan dari si anak ini berperilaku demikian. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol kita. Sebenarnya nggak bisa. Yang bisa mengontrol kita adalah kita sendiri. Saya nggak bisa mengontrol ibu-ibu juga tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang tadi saya bilang, saya tidak bisa pada hakikatnya saya tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain tidak bisa mengontrol saya. Pemasaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita paksa, misalnya ada sesuatu suatu opsi yang sudah kita lakukan pada anak didik kita gagal. Opsi kita coba lagi di opsi yang lain juga gagal. Akhirnya kita melakukan suatu pemaksaan. Itu kurang efektif ya Ibu. Kita di sini melakukan kolaborasi, kita musyawarahkan, kita dekati mereka. Apa yang mereka inginkan, tujuan apa yang ingin mereka capai. Terus model berpikir menang dan kalah. Nah, model berpikir menang dan kalah. Kalau setelah ini saya menang, setelah saya lakukan ini saya menang, setelah si anak ini melakukannya, saya menang. Tapi di sini enggak. Pola pikir yang kita lakukan, si anak ini pola pikir yang kita lakukan adalah menang terus. Ya. Kemudian di sini ada disiplin positif, ya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Mengapa itu ya? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan berarti berasal dari kita sendiri. Jadi disiplin di sini adalah kita melakukan sesuatu dari diri kita sendiri. Pertama, kalau kita tidak disiplin, tidak mampu disiplin, kalau kita berada dalam suatu lembaga atau
sekolah kita ini yang melakukannya adalah penguasa. Kalau kita guru yang melakukannya adalah kepala sekolah. Kemudian kalau kita murid adalah guru. Tapi itu hanya bersifat sementara. Kalau disiplin itu tidak ada tumbuh dari kita sendiri, dari faktor internal. Faktor internal itu faktor dari kita sendiri, ya. Kalau misalnya dipaksa sama orang itu hanya beberapa saat bisa berlangsung. Tapi kalau disiplin itu dari diri kita, kesadaran kita, maka kita akan terus berada dalam posisi yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Terus motivasi manusia, ya, motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Misalnya si anak ini telat dia datang ke sekolah atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan rumahnya, tugasnya. Motivasi dia melakukannya apa? Apa dorongan dia? Mungkin dia takut sama hukuman yang diberikan oleh gurunya. Itu motivasi eksternal. Bukan dari keyakinan dia sendiri supaya dia tuntas melaksanakan tugasnya. Tapi di sini karena dia takut hukuman, ya, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Seringkali anak kita itu melakukan sesuatu ingin mendapatkan hadiah, baik hadiah dalam bentuk barang ataupun hadiah dalam bentuk penghargaan. Kalau misalnya sekali kita lupa memberikan penghargaan setelah si anak ini melakukannya, maka dia akan membuat si anak ini kecewa. Itu motivasi anak dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya begini. Ini yang kita harapkan. Motivasi internal, artinya motivasi yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Ya, motivasi internal itu motivasi yang tumbuh dari diri mereka sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak ada pengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, inilah tujuan dari motivasi positif, disiplin positif, ya. Tujuan dari disiplin positif yaitu supaya si anak ini dia menghargai dirinya sendiri. Dan itu dilakukan dari hati nuraninya, ya, dari dalam si siswa ini tanpa dipengaruhi oleh faktor hadiah dan faktor imbalannya. Kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pertama survival itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Terus ada cinta kasih diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan manusia. Kebutuhan kita pertama adalah bertahan hidup, terus cinta kasih supaya kita diterima di lingkungan kita, penguasaan kita di sini harus dihargai. Maksudnya penguasaan di sini gengsi, ya. Terus ada kesenangan dan kebebasan. Next. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Saya rasa di sekolah kita inilah kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh anak didik kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup.
bisa kita pungkiri sekolah kita berada di daerah yang terpencil seperti sekarang, kemudian dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah, maka anak-anak kita sering mengalami masalah kebutuhan hidup. Mereka sering libur sekolah. Karena apa? Karena ingin membantu orang tua bekerja di kebun atau bekerja di sawah. Itu kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paradigma, ini adalah masalah-masalah yang sering kita hadapi di sekolah kita. Terus cinta kasih sayang adalah kebutuhan bersifat psikologis, yaitu kebutuhan untuk diterima ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan cinta kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ini anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang. Ini juga suatu masalah di sekolah kita yang menjadi PR kita. Banyak anak-anak kita itu kurang mendapat kasih sayang karena faktor kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini peran kita untuk memberikan kasih sayang atau memberikan apa yang mereka butuhkan. Terus penguasaan kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Ini anak SMA sering diakui sebagai penguasa, ya, sering diakui akulah yang ini, akulah yang itu. Ini sesuai dengan pertumbuhan mereka, yaitu pertumbuhan pada saat fase-fase pubertas. Fase-fase pubertas itu fase-fase harus diakui, ya, harus diakui. Dia dengan melakukan ini akan memberikan nilai tersendiri. Ya, nilai tersendiri itu nilai sebagai penguasa. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada kalanya si anak ini melakukan sesuatu supaya dia tidak terikat, dia bebas, ya. Terus kebutuhan kesenangan. Anak kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu untuk kebutuhan kesenangannya. Mereka melakukan sesuatu tingkah atau apa untuk kebutuhan kesenangannya. Kebutuhan kesenangan untuk merasa senang adalah kebutuhan yang mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu yang sering kita hadapi ya ibu-ibu yang di kelas ya. Sering kita hadapi di kelas, si anak ini membutuhkan kebutuhan, yaitu kebutuhan kesenangan. Apabila kita tanya kenapa kamu melakukan itu, mereka tertawa senang. Itu kebutuhan kesenangan. Contoh ini ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka menyanyi. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan dan harus menggunakan helm bila mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali pada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini ya, peraturan beda keyakinan dan peraturan ya. Ini pada peraturan perbedaannya adalah peraturan selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelas supaya memiliki rasa tanggung jawab. Apabila si anak meminjamkan buku, si anak ini harus mengembalikan. Apa keyakinan yang kita dapat? Yaitu supaya si anak memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu pada peraturan. Pada keyakinan kelas, pada keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pada keyakinan yaitu supaya kita berdisiplin ya, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Pada keyakinan untuk menjaga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Pada keyakinan menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Itu pada peraturan, pada
Faridah itu pada keyakinan untuk menjaga keselamatan, ya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kalau dihukum itu dan penghargaan itu memberi pengaruh pada si anak itu dalam jangka pendek. Tapi kalau keyakinan itu memberi pengaruh pada jangka panjang. Penghargaan atau hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu hukuman oleh penghargaan, ya. Posisi kontrol, ya. Guru meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas yang telah diterapkan selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Ada 5 posisi kontrol kita di sini. Posisi kontrol kita sebagai pendidik ada 5, ya. Yaitu penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol kita. Ada. Ini posisi kontrol kita. Next jadi sini Bu, nanti kita bahas posisi kontrol. Diskusi 5 posisi kontrol. Di manakah posisi kontrol kita sebelum ini? Bagaimana perasaan kita pada saat ini? Di mana posisi kontrol kita? Bagaimana perasaan kita, ya? Posisi kontrol kita ini ada posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini sebagai manajer, kita guru berfungsi sebagai manajer yang memanage mereka, yang jadi pemimpin mereka. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat si anak kita apabila dia telah melakukan suatu pelanggaran, kita buat dia menjadi merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya. Ada posisi kontrol kita sebagai penghukum dan ada posisi kontrol kita sebagai teman, ya. Ada posisi kontrol kita sebagai teman di sini, ya. Dan ada posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ini yang sering kita lakukan, posisi kita sebagai pemantau. Jadi Bu Sapriana wali kelas, ya kan? Bu Sapriana sering mendapatkan laporan dari Bu Nadia misalnya, atau dari Bu Khairiyah pada saat masuk kelas Anda ini. Bu Khairiyah melaporkan kalau ini begini Bu. Bu Khairiyah ini posisinya sebagai pemantau. Nanti Ibu akan menyelesaikannya, maka posisi Ibu nanti sebagai manajer, ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah kita lakukan restitusi, nanti ada restitusi itu, contoh restitusi. Nanti akan menjadi setelah kita melaksanakan suatu kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, kita diharapkan bisa mencapai hasil yang lebih baik untuk siswa itu sendiri, ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, di sini kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kita perbaiki hubungan antara hubungan siswa dengan siswa, hubungan kita, ya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi ini tawaran. Kita tidak boleh memaksa siswa kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak siswa itu sendiri atau dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi kembali kepada kebutuhan apa yang dibutuhkan si anak ini pada saat sudah melakukan restitusi. Si anak ini sudah membuat kesalahan, ya, si anak ini kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Tempatkan kita menempatkan di mana posisi kita? Apakah sebagai fungsi penghukum? Apakah sebagai posisi pemantau, manajer, merasa bersalah, dan sebagai teman, ya. Restitusi fokus pada solusi, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakter si anak. Restitusi fokus pada solusi. Kita jangan mencari kamu ini buat begini, kita ini kan. Tapi kita cari penyelesaiannya, solusi dari
kesalahan si anak tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita buat anak itu kembali percaya diri sehingga dia tidak malu kembali kepada teman-temannya. Inilah ibu-ibu segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi yang akan kita praktekkan kita lihat nanti bagaimana saya ada melakukan suatu aksi nyata, yaitu dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan. Ibu-ibu, coba kita perhatikan di sini ada satu praktek dari segitiga restitusi yang saya lakukan pada siswa kita. Ibu Kalista dalam beberapa hari ini sempat sering terlambat sekolah, ya kan? Terlambat bangun. Mama ada tahu yang sekolah, ada yang tempat, ada permisi dari mama. Jadi ibu-ibu yang sebelumnya tadi tampil di fokus ya di layar kita, itu adalah saya menerapkan suatu segitiga restitusi untuk menangani kasus dari anak kita Nova. Anak kita itu sering terlambat sekolah. Kemudian saya panggil, kemudian saya di sini menerapkan segitiga restitusi dalam menangani dia, yaitu pertama saya terapkan adalah validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan, kenapa kamu terlambat? Itu saya tanyakan. Kemudian saya menstabilkan identitas, ya. Saya tanyakan dia, ibunya tahu, itu masih dalam validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan menstabilkan identitas. Saya katakan bahwa dia bermain HP itu tidak salah, tetapi main HP itu harus tahu waktu. Itu posisi kita dalam menstabilkan identitas. Terus menanyakan keyakinan di kelasnya. Kita tanyakan kembali keyakinan telah dibuatnya bersama gurunya. Ya, kita tanyakan apakah dia ingat keyakinan ini.
Kebetulan si Nova ini ingat ya, si Nova ini ingat dan si Nova ini berjanji tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya. Ya, terus dari yang kita pelajari ini kita harapkan ya kita keyakinan kelas yang kita tahu di sini mungkin ibu-ibu ada yang sudah membuat, yaitu saling menghormati dan saling menghargai tanggung jawab, mengerjakan tugas, saling memaafkan, contoh-contoh keyakinan kelas, saling menyayangi dan peduli terhadap sesama, meminta izin saat keluar kelas, kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas, bekerja sama, menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kelas, aktif dan semangat dalam belajar. Itu keyakinan kelas yang anak kita apakan. Sampai di sini, Bu, ada yang bertanya? Saya asik menerangkan tentang ini. Ada, Bu? Ada. Coba Bu Heria, tanya apa, Bu? Mengapa keyakinan kelas lebih diutamakan dari peraturan? Jadi kenapa keyakinan kelas lebih diutamakan dari peraturan? Kalau peraturan, orang itu mengerjakan peraturan itu ada rasa terpaksa. Ya, tapi keyakinan itu tumbuh dari diri kita sendiri, dari si anak. Si anak itu membuat keyakinan kelasnya. Kita hanya pemandu, mereka yang membuat keyakinannya. Mereka sepakati keyakinan itu dan mereka mereka tempelkan. Bu Nadia, anak itu ada pernah membuat keyakinan kelas kan? Enggak, Bu. Keyakinan kelas yang dibuat hari itu yang dipantau. Itu yang keyakinan kelas ya. Ada lagi, Bu? Apa? Kalau kita di sini ya, di kita kan kita harus melakukan. Posisi kontrol kita di sini ada posisi kontrol. Kadang-kadang yang lebih cocok kita pakai, kalau saya ya Bu ya, saya lebih cocok menjadikan mereka itu sebagai teman, ya, sebagai teman dan sebagai manajer, ya, sebagai teman dan sebagai manajer itu posisi kontrol saya. Ada lagi Bu, itu ibu-ibu kalau ingin menempatkan diri bisa sebagai teman, kalau sebagai pemberi hukuman kayaknya kurang tepat karena anak kita ini lebih kepada kebutuhannya. Kita tinjau dulu kebutuhannya. Karena anak-anak kita di sini kayaknya lebih mereka menambahkan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan cinta kasih. Dan cinta kasih itu kita tempatkan diri kita itu sebagai temannya dan sebagai manajer. Sebagai manajer artinya yang memimpin mereka, memberikan solusi apa yang mereka butuhkan. Ada lagi, Bu? Kalau tidak ada lagi, kita semuanya ini adalah untuk mencapai pelajar yang merdeka ya, pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila di sini, Ibu ada pernah dengar pelajar Pancasila? Ya, pelajar Pancasila yaitu pelajar yang diharapkan dalam tujuan pendidikan Indonesia ya, yaitu yang dalam program guru penggerak ya. Pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yaitu pendidikan global ya, pendidikan mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada siswa-siswa kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.